Good morning. Yeah, good morning, everyone. Thank you for joining us in English class. Today we are going to discuss again about describing people, but now we are going to add the other things and animals to describe. Then today I just want to review what we have learned so far. Jadi hari ini kita akan review describing people. Nah, ini kita udah banyak banget describing people. Nah, kemudian nanti ada animals and things. Nah, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang describing people, animals, and things. Nanti bahannya akan saya kirim di grup. Ya, ini buat penjelasannya aja. Oke. Jadi mohon kalian untuk menyimak ya, dan nggak usah khawatir, nanti akan dikirim ya. Nah, di situ ada materi-materi yang bisa kalian kerjakan ya. Dikirim nggak Pak? Nggak usah, nanti ketemu semua, kamu udah bawa semua, dan itu kamu print ya, describing people, animals, and things-nya ntar di kamu kirim, kamu bawa nanti pada saat kita masuk. Terlihat? Terlihat, Mister. Oke. Ya, nah ini describing people, animals, and things. Nah, sekarang udah sekaligus nih 3 ya. Ada orang, ada menjelaskan atau mendeskripsikan hewan dan benda-benda. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelum kita mulai, learning outcomes-nya harus tahu. Tujuan pembelajaran kita di 3.5 ini harus tahu ya. Melalui bahan ajar berbasis aktivitas ini, kita bisa mengidentifikasi teks deskripsi terkait sifat orang untuk dapat mengenali orang lain, sehingga bisa, nah dari kita kenal orang, nah tahu karakternya, tahu sifatnya, nah di sini kita bisa menghargai orang tersebut, bisa memuji karena sifat-sifat baik yang mereka miliki, dan juga bisa mengkritik dengan sopan, dengan santun, karena mungkin ada karakter-karakter yang kurang baik menurut kalian, sehingga disitulah bisa kita berfungsi untuk mengkritik tapi dengan cara yang sopan. Nah ini peta kompetensinya nih ya. Pertama, nanti kalian membandingkan fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaan ya, di beberapa teks deskripsi tentang orang. Nah, kemudian di situ nanti akan satu mengidentifikasi, yang kedua adalah membandingkan fungsi sosialnya untuk apa gitu ya. Nah, terus nanti mengidentifikasi fungsi sosial, nanti ujung-ujungnya at the end of the learning, di ujung pembelajaran itu kalian dapat mengidentifikasi teks deskripsi ya, yang kayak pada saat itu ya, tentang Sule ya, Sule Trikitiu ya. Nah, terus mengidentifikasi teks deskripsi terkait ciri-ciri sifat orang, kemudian memasuknya ke dalam tabel. Nah, yang di bawah membandingkan fungsi sosial, nanti di akhirnya di pembelajaran hari ini ya, kalian akan bisa mengisi diagram Venn atau dari deskripsi tentang orang untuk membandingkan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaannya. Nah, sekarang aktivitasnya adalah nih pertanyaannya, punya teman punya best friend nggak? Do you have best friend? Kamu punya teman dekat nggak? Bukan boyfriend, bukan girlfriend ya, tapi best friend. Nah, itu bedain. Ada nggak best friend-nya? Oh, dari SD sampai sekarang berteman, atau dari TK sampai sekarang CS. Padahal nggak satu sekolah. Atau yang satu sekolah bisa juga. Ada nggak? Ada, Mister. Sudah tentu kamu tahu dong karakter dia. Iya, Mister. Kamu tahu dong secara fisik seperti apa dia? What does he look like? What does she look like?
Iya, Mister, bisa. Oke, nah inilah jadinya fungsi dari kita bisa mengenali ini ya orang ya. Nah ini kan biar lebih mendekatkan kamu bisa mempelajarinya bisa gampang gitu. Jadi di describe, wah teman sendiri atau orang tua sendiri ya kayak kemarin selama ini kita latihannya ya, agar supaya kita bisa langsung cepat tune gitu apa, oh ini maksudnya gini, oh mendeskripsikan orang, apalagi kalau yang kita kenal selama ini ya, oh ini bahasa Inggrisnya seperti ini ya, oh orangnya gini gini gini, nah gitu sama aja kayak bahasa Indonesia juga, cuman ini dalam bahasa Inggris ya. Nah jadi terus kemudian bisa deskripsi adik kakak dong, ibu bapak bisa ya. Kenal gak karakter bapak sama ibu kamu? Kenal, Mister. Kenal banget kan. Adik sama kakak kalau punya abang atau punya adik kenal ya. Waduh, ada yang gimana gitu ya. Nah, kamu tahu banget modelnya seperti apa, kakak kamu atau adik kamu ya. Nah, itu di situ nanti disinilah kamu bisa menguji, mengkritik dengan sopan ya. Nah, atau membandingkan. Nih nih contoh nih ngebandingin nih. Kamu sama adik kamu tinggian mana? Aku Kadang-kadang ya pas gue SMP ya, dia umpama nih beda-beda cuma 2 tahun ya. Kakak kamu dia cowok, yang kamunya cewek, kakaknya kamu gitu ya. Kadang-kadang lebih tinggian dia, bener gak? benar, Mister. Emang waktu SD-nya kalah dia, pas waktu SMP menjulang, oh tinggi banget ya, malah ngalahin. Bahkan papa kamu dikalahin sama dia tingginya. Itu masa pertemuan itu. Nah itu bisa ngebandingin. Jadinya fungsi deskripsi ini bisa. Contoh ya, saya sama adik saya lebih tinggian. Contoh lebih tinggian saya. I am taller than my brother. Saya lebih tinggi daripada adik saya. My brother is smaller than me atau than I am gitu. Nah itu membandingin ya. Nah apa dia lebih jadi kata-kata sifat itu bisa kita gunakan ya untuk membanding-bandingkan ya kan. Nah gitu. Nah ini contoh ya. Nah ini ada ilustrasi sifat fisik. Fisik itu kan jadinya artinya kan yang kita lihat ya, yang kita perhatikan ya, fisik bukan karakter ya. Nah, ini. Nah, coba lihat di bawah nih. Nah, ini ya, ini waduh, namanya kalau yang nggak kenal ya nggak bisa kenal ya. Nah, inilah yang nanti kamu ganti anggota keluarga kamu ya. Nah, tapi begini nih, ada eyes, face, hair, head, sama build. Nah, badannya gimana? Build-nya gimana? Ada yang langsing, namanya slim, ya kan? Ada yang thin, kurus. Kalau slim itu langsing tapi masih berbentuk ya badannya, maksudnya nggak ada lemaknya apa segala macam ya. Kayak saya ini kayak ya udah fat ini, udah gendut, gembrot saya ini. Kalau saya ya. Nah, jadi kamu ambil satu sahabat, nah yang dua itu salah satu itu anggota keluarga, boleh papa, boleh mama, boleh kakak kamu, boleh adik kamu. Nah itu nanti dikerjakan, ya. Nah diagram nah ini dilengkapin ya sayang ya, kan nanti kamu print ya. Nah ini kamu lengkapin. Nah Alwi Asega, Prentami, Osapa, Marcelo, ini kamu hapus ya, tinggal dihapus aja gitu, dihapus aja ya. Ntar kamu hapus ya, ganti papa mama ya kan. Nanti matanya gimana ya, matanya kalau punya matanya, nah ini kan warna ya, ini ada brown, ada kalau orang Jerman blue ya, biru matanya. Face-nya apa, bulat kah, oval kah ya. Nah rambut ada curly, ada wavy, ada long ya. Terus ada height itu ada tingginya tall, ada yang sedang, ada namanya medium, atau ada yang kecil, ada lagi yang small ya, short, pendek ya.
Nah itu begitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari YouTube juga. Nah, ini kalau yang ini ya, ini bisa ngambil dari sini. Ya kalau nggak ada ini aja deh, nggak apa-apa deh. Tinggal kamu masukin orang namanya buat memahami doang. Oke ya. Saya pikir tadi nggak ada gambarnya. Ya kalau ada gambarnya jadi ya enak karena di bawahnya ada physical appearance-nya. Ya, jadinya kan kalian tak kenal lah jadinya secara fisik. Udah di ini tinggal dimasukin ke dalam tabel ini ya. Jadi ini nggak usah ganti, nggak usah orang tua sama teman kamu, udah ini aja. Alwi Assegaf, siapa nih yang namanya nih? Rian Tami ya, sama Marcelo. Nah ini yang kamu masukkan ke sini. Oke. Nah setelah itu ya, nah ini baru ke papa sama mama ya, yang di bawah ini. Papa, mama, kamu sendiri gimana tuh? Ya, sister, kalau ada ya, kalau nggak ada ya kosongin. Brother, ya. Nah, nanti contohnya setelah sudah ngisi gini, kamu tulis ya, siapa yang paling mirip? Kamu mirip siapa? Papa, mama? Papa apa mama? Papa, mama? Papa. Papa. Jadinya I look like my father. Kalau yang mirip sama mama, I look like my mother. Dari mana ya? Dari dari ininya, dari matanya. My father has brown eyes and so do I. Saya juga brown eyes juga. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau ada lagi, wah, papa saya tinggi sama saya juga tinggi. Nah, itu kamu terusin. Itu dicontoh. Ya, contohnya ada tuh. Nah, itu. Kemudian ini kan secara fisik ya, ciri-ciri fisik ya. Nah, ciri fisik. Nah, terus kemudian, nah ini baru di bawah ini adalah kepribadian nih. Nah, kalau tadi physical appearance, kalau ini personality. Orangnya gimana? Personality. Nah, di personality itu, please complete the table below based on the people personality on the videos or picture. Jadi lengkapilah tabel di bawah ini berdasarkan karakter orang tersebut di video atau di gambar, ya. Nah ini pada gambar. Nah ini ada videonya, ya. YouTube-nya kamu bisa lihat situ. Nah si Dedi orang gimana ya? Nah ini dibagi dua ya, ada bad personality, ada namanya good personality. Kamu tahu gak tujuannya ini untuk belajar ini? Sebenarnya ini sebenarnya buat refleksi kita, ya. Jadi kamu kira-kira aja pikir-pikir, kamu karakter gimana ya? Kamu bisa my bad personality apa ya? Terus my good personality apa ya? Nah itu, di situ kamu kurangin yang bad personality, terus kemudian kamu tingkatin good personality-nya, jadi pribadi yang keren nanti, ya. Nah itu contoh ya. Nah ini contohnya berdasarkan video ya, atau yang di bawah nih ya. Nah ini yang di bawah nih. Nah jadinya di bawah ini boleh kalau punya, aduh Pak saya internetnya nggak bisa Pak, ya udah ambil yang ini aja nih, yang 3 orang yang di bawah ini ya. Yang satu nih intelligent, friendly, shy, jealous, funny. Nah kamu harus bisa memisahkan mana yang bad personality, mana yang good personality. Nah, terus kemudian setelah itu identifikasi anggota keluarga kamu. Ya, nah data-datanya sudah ada di situ. Ada contoh ya, kakek. Orangnya gimana kakek? Nah di situ sekarang kamu coba describe ibu kamu sama papa kamu. Kan kenal banget kan? Terus kamu sendiri gimana tuh personalitinya? Itu ya. Oke. Nah ini personality itu bebas ya. Nah, terus ini ada lagi sister sama brother. Kalau tadi kan secara fisik ya. Saya sama papa sama nih, punya mata yang coklat sama papa. Terus kemudian
terus tingginya sama papa. Nah, sekarang kepribadian, karakter kamu mirip siapa? Papa atau mama gitu ya, ayah atau ibu. Nah, itu kamu bilang begini, I am like. Kalau I am like itu artinya saya mirip ya. Kalau I like kan saya suka, tapi kalau ada to be-nya artinya mirip ya. I am like my mother. Nah, terus kemudian agar karakter, nah ini simpulkan kepribadian kalian mirip siapa, ayah atau mama ya. Terus agar karakter kalian semakin baik, mana saja karakter yang harus kalian tiru. Nah, saya pengen jadi ya ambil karakter papa sama mama yang kamu paling paling baik ya, yang pengen jadi karakter kamu gitu ya. Nah, terus nah ini ada yang suka nonton Doraemon nggak? Do you like watching Doraemon? Can you imagine that I have been watching this ya, this cartoon Doraemon ya, since I was in ya since I was in senior high school. Waktu lagi udah lama jadinya nih ya. Dianya mah begitu-gitu aja ya, nggak tinggi-tinggi, masih sekolah SD aja ya, ditemenin sama ada Suneo, ada Shizuka. Saya jadi apal karena ini tontonan saya waktu kecil yang sampai saat ini masih luar biasa ya. Fujio ini yang ngegambar animasinya luar biasa ya. Nah, ini dan banyak banget yang gambar-gambar dia yang kan gambar-gambar masa depan ya. Ternyata terbukti di masa depan. Banyak gambar-gambar lamanya yang dibuat sama Fujio tentang gambaran masa depan. Kan Doraemon dikatakan makhluk dari masa depan. Nah, terus kemudian dia keluarin barang-barang masa depan kan. Nah, itu ada beberapa ini apa? Ya mungkin kalian juga banyak nonton di YouTube ya. Itu bisa begitu ya. Nah, aduh, ini udah mau habis nih ya. Nah, disinilah nanti kamu lihat nih. Kamu tahu Giant kan? Giant kenal gak? Namanya siapa? What is the real name of Giant? Nggak tahu, Mister. Takeshi. Takeshi bukan? Wah, kenalan saya ini ya. Nah, lihat ini ya, Nobita sama Giant. Nah, kamu tulis nih di sini. Nah, inilah yang tadi di sini. Nah, ini namanya diagram Venn itu, ya. Nobita karakternya beda sama Giant, tapi ada kesamaan. Ada kesamaan tuh. Nah, itu yang apa yang beririsan. Nah, itu nomor satu yang both of the boys love their parents so much. Kedua-duanya sayang sama kedua orang tuanya. Apalagi Giant takut banget sama mamanya. Segalak-galaknya dia, wah kalau dipanggil mamanya udah keringet dingin dia, galak mamanya juga. Nah, dia kan punya adik kan. Begitu juga Nobita juga sama mamanya juga. Walaupun mamanya galak ya, tapi sayang dia sama mama sama papanya. Nah, ini kamu baca ya nanti ya. Nah, di sini describing people. Nah, ini dari hasil itu ya. Nah, ini apa sih pentingnya nih kita bisa mendeskripsikan orang? Nanti kamu checklist ya. Yang nggak boleh, yang bagus ya ini kamu yes. Ngekritik orang secara sopan, oke. Kalau ngeritik, tapi kalau ngebully someone jangan gitu ya. Nah, kamu checklist nih. Nah, terus ini perbandingan antara Rizky Biliar dengan Andrea. Nah, ini kamu baca ya. Ini kamu kerjakan nih physical appearance-nya nih. Nah, physical appearance.
inilah. Nah, ini physical appearance. Nah, adjektif buat kamu pelajari di rumah. Oke. Nah, setelah itu ya kamu refleksi ya. Ini hari ini bagaimana menurut kamu nih? Pelajarannya ngerti atau enggak segala macam. Terus kemudian kamu isi ya sayang ya. Biar ini buat feedback buat kita bersama gitu. Kamu ada apa yang kamu belum pahami, apa yang sudah kalian kuasai ya dari materi-materi yang ini ya. Oke, gitu aja. Ada pertanyaan? Karena ini waktunya sudah hampir habis. Saya tutup dulu ya. Saya ini kita. Oke. Gimana sayang? Ini nanti saya kirim ke kamu ya untuk bisa dikerjakan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, kita akhiri ya, sayang ya. Thank you so much for joining this class. Saya terima kasih banyak. Tetap kamu jaga kesehatan ya. Walaupun di rumah tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Ingat, Omicron itu dari mulut ya, cepat penularannya. Makanya hati-hati ketika makan bersama dengan orang lain. Itu hati-hati, jangan terlalu dekat. Ya, karena itu banyak ini karena bermasalahnya lagi makan bareng-bareng sama umpama sama teman-teman kamu di lingkungan kamu segala macam. Nah, ini yang bikin bahaya ya, hati-hati tolong dijaga ya. Kita sekolah sudah menerapkan prokes yang sangat ketat, kamu juga di luar pun tetap harus jaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. Bye bye. Thank you, Mister. Ya. Terima kasih, Mister. Ya. Nih saya masih di sekolahan ini. Ini tetap di sekolahan, ya. Cuman sepi, enakan ada kamu, rame. Ya, nanti kita kalau sudah nanti waktunya sudah ini memungkinkan untuk kita diizinkan untuk tatap muka lagi, kita akan lanjutkan ke tatap muka kembali, ya. Oke, terima kasih. Saya izin lab ya. Saya tutup semua ya sayang ya. Nanti sebentar lagi akan saya kirim materinya. Terima kasih.